Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ihsan Rasyid dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan NIM 3J terakhir 140. Jadi di video aku kali ini aku di sini ingin menjelaskan tentang fungsi dan apa itu fungsi itu di Python. Nah, kita akan langsung coba aja ke penjelasannya. Untuk yang pertama itu ada definisi fungsi. Jadi di sini aku akan menjelaskan definisi tentang fungsi. Fungsi itu adalah blok kode terorganisasi dan dapat digunakan kembali yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dalam sebuah program. Fungsi membantu membuat program lebih modular, efisien, dan mudah dikelola. Lalu fungsi didefinisikan sekali tetapi bisa dipanggil berkali-kali. Dan juga fungsi dapat menerima input, parameter, dan menghasilkan output atau nilai return. Dalam Python, fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci def diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Nah, lalu selanjutnya ada input dan output fungsi. Input adalah data yang dikirimkan ke fungsi agar dapat diproses. Di Python, input ini disebut parameter atau saat mendefinisikan fungsi dan argumen atau saat memanggil fungsi. Lalu input memberi fungsi nilai untuk diproses. Selanjutnya ada output mengembalikan hasil dari proses tersebut dan kombinasi input dan output menjadikan fungsi fleksibel dan berguna untuk berbagai situasi. Jadi tuh kalau output dan input itu digabungin, dia tuh berguna banget dan juga menjadi fleksibel kalau dikombinasikan di berbagai situasi. Jadi intinya kalau input itu em, input itu disebut parameter lah bisa dibilang. Nah, dan argumen. Kalau output itu dia tuh mengembalikan hasil dari proses tersebut. Jadi, jadi kayak diulang-ulang. Untuk yang selanjutnya itu ada pola iterasi pada list. Jadi fungsi dapat memanggil fungsi lain untuk menghemat kode dan menjaga modularitas. Di sini aku ada contoh codingannya. Dia itu def luas eh, underscore persegi buka kurung s tutup kurung titik dua. Lalu di bawahnya ada return s bintang sorry s bintang s. Lalu di bawahnya lagi ada def total underscore luas buka kurung s1 s2 tutup kurung titik 2. Selanjutnya return luas underscore persegi buka kurung S1 tutup kurung plus luar persegi S2-nya. Lalu di sini dia akan mencetak atau memprint dari hasil yang tadi itu eh, buka kurung total underscore luas buka kurung lagi 2,4 tutup kurung dan pagar output 20. Jadi penjelasannya itu fungsi underscore luas buka kurung tutup kurung itu untuk memanggil luas persegi yang buka kurung dan tutup kurung 2 kali untuk menghitung total luas gitu. Next, di sini ada fungsi di Python. Nah, jadi fungsi di Python itu jenis fungsi di Python itu built-in function atau tuh sudah tersedia di Python. Contoh print buka kurung dan tutup kurung, len buka kurung tutup kurung, dan sum buka kurung dan tutup kurung juga. Lalu user defined function dibuat sendiri oleh programmer. Nah, di sini aku ada contoh dari codingannya, yaitu def salam
buka kurung nama, tutup kurung, titik dua. Lalu dia akan mencetak atau memprint, buka kurung, titik dua di atas atau kutip di atas, halo, lalu koma, kutip dua di atas, koma dan nama tutup kurung. Oke, kita langsung next. Di sini ada scope variable. Jadi scope atau ruang lingkup variabel menentukan di mana variabel dapat digunakan. Di sini aku ada dua jenis, yaitu global dan juga lokal. Lokal lokasi dikenal itu yang global adalah di seluruh program. Contohnya X sama dengan 10 dan lokal itu hanya di dalam fungsi. Yaitu, contohnya itu def ubah buka kurung dan tutup kurung titik 2 X sama dengan 5. Next. Di sini aku ada flowchart fungsi juga. Yang pertama itu star dan di selanjutnya input sisi, selanjutnya luas sama dengan sisi kali sisi. Lalu di selanjutnya ada output luas dan terakhir end ataupun selesai. Di sini aku ada juga simbol dan proses dalam flowchart serta penjelasannya. Untuk yang pertama itu ada start. Dia itu adalah titik awal program. Jadi program dimulai, komputer siap mengeksekusi perintah. Lalu yang kedua input sisi. Dia itu menerima masukan dari pengguna atau parameter fungsi. Dia jadi nilai sisi persegi dikirim ke fungsi, misalnya sisi sama dengan 4. Lalu yang ketiga, proses luas sama dengan sisi kali sisi. Dia itu prosesnya melakukan perhitungan untuk mencari luas. Lalu untuk penjelasan sendiri dia komputer menghitung hasil perkalian nilai sisi dan dengan dirinya sendiri. Lalu untuk yang keempat, output luas. Eh, Bisa kalian lihat simbolnya, yaitu menampilkan atau mengembalikan hasil. Fungsi return mengirim nilai luas kembali ke program utama. Jadi itu fungsi return itu untuk mengirim nilai luas kembali ke program utamanya. Nah, untuk yang terakhir itu ada end, titik akhir program, yaitu program atau fungsi selesai dijalankan. Nah, di sini tuh ada logo-logo simbolnya juga, ya, seperti yang kalian bisa lihat ada bulat, terus intub sisi, lalu proses luas, serta sampai end atau sampai selesai. Kita next. Di sini ada flowchart. Flowchart itu menggambarkan alur logika fungsi secara visual. Dia itu membantu memahami urutan langkah dari input, proses, sampai output. Lalu fungsi luas persegi underscore persegi buka kurung tutup kurung dalam Python adalah untuk merepresentasi langsung dari flowchart tersebut. Lalu flowchart ini sesuai dengan penilaian hashtag 97, yaitu desain fungsi via flowchart dan memperjelas hubungan antara teori dan praktik kode. Oke, mungkin kita bisa langsung ke programnya dan untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan Scratch terlebih dahulu. Di sini aku sudah membuat programnya. Mungkin aku akan jelasin dulu aku memakai programnya tuh variabelnya apa aja atau kayak elemen-elemennya itu apa aja. Jadi untuk yang pertama seperti biasanya sudah aku beritahu di video-videoku sebelumnya. Yang paling atas itu pasti yang when bendera hijau klik ini. Itu dapatnya dari event. Karena ini penting banget untuk menjalankan programnya. Kalau nggak ada ini, programnya nggak bakal bisa nyala ataupun dijalankan. Lalu untuk kedua ada print yang bisa kalian ambil dari my book. Nah, di sini kalian tambahin aja. Nah, kayak misalnya gini, gini, kayak gitu. Kalian bisa tambah-tambahin sendiri lah ya.
Di sini print extrusion, lalu yang kedua ada ax yang bisa didapetin di sensing, number 1 and white, lalu ada yang selanjutnya itu set number underscore 1, lalu ada ax number 2 and white, setnya sama, yang ketiga tuh ax-nya operation type, one for addition, two for subtraction, dan three for multiplication. Nah, lalu ada set operation to answer. Nah, di sini juga menggunakan if else. If-nya itu operation sama dengan satu, lalu add number 1 dan 2. Else-nya itu adalah operation 2. Dia itu subtract 2 nomor 1 dan 2. Jadi ada dua nomor dan nomor 1 itu nomor 2. Yang if else-nya juga sama 3 4, lalu if-nya itu not number 2 0, then divide number lalu 1 dan 2. Else-nya ada side deviation by 0 is not possible. Lalu white yaitu untuk menjeda kalimatnya ke kalimat selanjutnya yaitu 2 detik. Lalu ada stop, dan else-nya lagi ada operation, desainnya itu ada operation number is not correct. Lalu jeda lagi 2 detik, stop, dan say join result. Nah, di sini juga ada don't print instruction, welcome, dan lain-lain. Seperti yang sudah aku bilang. Nah, kalian kalau ingin buat programnya bisa aja pause video aku atau liatin ini aku pelan-pelan, ikutin aja. Jadi itu mudah banget kok teman-teman, tinggal ikutin aja programnya. Hmm. Oke, mungkin kita bisa langsung saja jalankan aplikasinya ataupun kata-kata ya. Nah, kita suruh pilih nih nomornya. Oke, nomor 1 tuh misalnya kita 200. Untuk nomor 2-nya kita pilih 100. Nah, kita pilih nih mau for addition, for subtraction, dan for multiplication. Dan yang keempat for division. Mungkin aku pilih yang nomor 1 dulu. Jawabannya 300. Benar ya teman-teman, 200 tambah 100 jadi 300. Nah, kita coba lagi. Kita masukin nomor 1 itu 2. Dan ininya 8. Kita coba yang for subtraction. Hasilnya min 6. Oke. Kita coba menjalankan semuanya ya. Untuk pertamanya 13. Yang kedua 24. Lalu kita coba yang ketiga. Jawabannya 0. Resultnya apa karena wait. Sorry. 13 24 3. Nah, ini hasilnya 312. Kita coba lagi. 140. Kita coba angka gede ya, 3045. Habis itu kita pilih yang 4. Hasilnya 0,405 bla 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 bla. Oke. Ini program udah berhasil ya. Ini adalah seperti kalkulator gitulah. Nah, kalau kalian mau bikin tinggal ikuti video aku aja ya. Nih, seperti ini contohnya. Oke, kita langsung aja ke program selanjutnya.
Teman-teman, di sini aku udah ada ininya ya. Oke teman-teman, di sini aku udah ada program kalkulator sederhananya di Replit ataupun Python ya. Aku udah bikin programnya. Jadi untuk yang di pertama itu seperti biasa hashtag program kalkulator sederhana menggunakan fungsi, yaitu judulnya lah ya. Lalu di sini ada def, instruksi, ada print yang akan mencetak selamat datang di program kalkulator sederhana. Lalu ada juga printnya mencetak masukkan dua angka dan pilih operasi perhitungannya. Untuk angka yang pertama, float input, masukkan angka pertama. Lalu yang angka kedua, float input dan masukkan angka keduanya. Lalu return angka satu dan angka 2. Di def-nya ini lagi ada juga penjumlahan dari angka satu dan angka 2. Lalu return angka satu plus angka 2. Nah, untuk yang kedua, def-nya itu adalah pengurangan. Dari angka satu dan angka 2 itu akan dikurangin, dan juga untuk return-nya itu angka satu dikurang angka 2. Lalu def perkalian angka satu dan angka 2. Ya, return-nya itu angka satu dan angka 2 itu akan dikali dengan logo bintang. Lalu selanjutnya ada def pembagian angka satu dan angka 2. Di return-nya itu angka satu garis miring angka 2. Itu untuk kode pembagiannya. Lalu di sini ada hashtag program utamanya angka satu angka 2 sama dengan instruksinya. Lalu operasi sama dengan int input. Dia itu akan memiliki kata-kata pilih operasi yang Anda inginkan. Lalu satu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Jika sudah, if operasi 1, print hasil penjumlahan dari angka 1 dan angka 2 adalah penjumlahan angka 1 dan angka 2 hasilnya. Jadi dia akan memprint kalimat penjumlahan angka 1 dan angka 2 dan juga penjumlahan dari hasilnya itu. Untuk yang kedua sama aja, dia akan mencetak atau memprint hasil pengurangan dari angka 1 dan angka 2 adalah pengurangan angka 1 dan angka 2. Jadi adalah pengurangannya itu maksudnya hasilnya itu ya guys. Itu hasil dari angka 1 dikurang angka 2 itu berapa, angka 1 ditambah angka 2 itu berapa gitu. Lalu ada elif operasi yang ketiga, print hasil perkalian dari angka 1 dan angka 2 adalah perkalian angka 1 dan angka 2. Adalah hasil dari angka 1 angka 2 gitu. Lalu ada operasi yang keempat, itu adalah hasil pembagian dari angka 1 dan angka 2 dan juga hasil dari pembagiannya. Untuk yang terakhir itu ada else, yaitu print pilihan tidak valid. Jadi itu kalau misalnya angkanya atau pilihan yang enggak ini itu dia akan muncul kata-kata pilihan tidak valid. Mungkin di sini kita bisa langsung aja jalanin programnya. Kita klik. Nah, selamat datang di program kalkulator sederhana. Masukkan dua angka dan pilih operasi perhitungannya. Masukkan angka pertama. Nah, ini masukkan angka pertama. Angka pertama kita misalnya 15. Untuk angka keduanya 20. Nah, di sini dia akan mencetak angka ini. Pilih operasi yang Anda inginkan, satu penjumlahan dan seterusnya. Di sini kita akan coba penjumlahan dulu, yaitu satu. Nah, dia akan mencetak hasil penjumlahan dari 15 dan 20 adalah 35. Seperti itu ya guys. Nah, habis itu kita bisa klik lagi. Kita coba angka pertamanya itu yang gede kali ya, 765.
Lalu angka keduanya 200. Sorry. Gini. Di sini kita akan coba yang pengurangan ya guys. Coba 2. Hasil pengurangan dari 765 dan 2087 adalah min 1322. Itu dari hasil ini pengurangan angka 1 dan angka 2 ya. Jadi kita coba lagi jalanin semuanya aja. Angka pertamanya itu berapa? Nah, oh sorry. Di sini. Nah, coba 3. Nah, bisa berhasil dia hasilnya 60 juta. Habis itu kita coba, sorry. Nah, untuk yang ini aduh, untuk ini 23 dan 45, lalu kita pilihnya itu yang 4. Nice. Berarti bisa semua ya programnya. Untuk yang ingin mencobanya, kalian bisa ikutin aja program dari aku ini. Nah, simple banget dan juga sangat membantu lah ya kan. Oke, kita langsung next aja ke program selanjutnya. Oke teman-teman, di sini udah ada program Scratch selanjutnya yang udah aku buat dan juga mungkin bisa kalian ikutin yang ingin mencobanya. Itu pertama tuh ada program yang ini, di sini tuh kita ada 5 program. Nah, jadi yang pertama itu ini, yang kedua ini, yang ketiga minimum, yang keempat maksimum, dan yang terakhir itu yang average atau rata-rata. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu untuk bagian yang pertama itu seperti biasa yang udah aku bilang selama video-video aku yang bikin Scratch itu tuh paling penting tuh menggunakan bendera hijau ini untuk apa? Karena ini untuk menjalankan programnya. Udah pasti ini pasti akan digunakan ya. Nah, ini tuh kalian bisa dapetin di event. Lalu yang kedua itu ada uh, delete all of grass. Lalu ada get grass from user. Lalu ada if lack of grass sama dengan nol, then di sini juga ada say you have not given an grade. Lalu ada wait 2 second, yaitu 2 detik dulu di jeda sebelum dia say join you given like of grace. Lalu ada 2 detik lagi untuk jeda, itu computer list minimum, computer list maksimum, dan computer list average. Dan dia akan ada say join minimum, maksimum, dan average. Seperti itu. Untuk variabel-variabel ini atau elemen-elemen ini kalian bisa dapetin dari pertama itu when, ada juga dari variabel, ada juga dari kontrol, dan juga ini my blocks. Nah, ini untuk my blocks sendiri kalian bisa make a blocks, lalu kayak tambah-tambahin gitu. Nah, di sini juga bisa dihapusin yang atau salah atau tidak mau kita pakai gitu. Kalian bisa atur sendiri lah ya kan. Habis itu untuk yang selanjutnya itu kan say itu dapat dari yang looks. Nah, kalian tinggal lihat nih ada say. Oke. Selanjutnya di program selanjutnya itu defend get grass from user yang berasal dari my block ini. Lalu ada set ask for grass to true. Repeat until ask for grass sama dengan false. Lalu ada ask next grade and white. Lalu ada set grade to answer. If grade. Nah, di sini ada if else ya. Jadi if grade sama dengan min 1 then
Lalu set asks for grace to false. Di else-nya itu kita isi if else lagi. Grade lebih besar daripada min satu dan juga grade lebih kecil daripada 11 dan juga then. Lalu ada grade to grace di add-nya. Ada juga else-nya itu di sini. Say please provide a grade bill 1 0 sampai 0 dan 10 min satu untuk berhenti atau memberhentikan programnya untuk hasilnya gitu. Memunculkan hasilnya. Habis ini ada 2 detik untuk jeda. Untuk program selanjutnya itu atau eh, untuk programnya yang selanjutnya itu ada define computer list minimum number list. Di sini ada set minimum to item satu of grass, lalu set index to satu, repeat like over grass, lalu ada if item index of grass lebih kecil minimum then, lalu set minimum to item index of grass, lalu change index by one atau by satu. Di sini selanjutnya tuh sama aja kayak yang sebelumnya, yang minimum ini. Bedanya itu dia itu maksimum kita nulisnya. Jadi define compute list maksimum number list. Nah, di sini kita ganti maksimum index, maksimum maksimum dan lebih besar gitu. Nah, untuk yang ini ya sendiri tuh kita ganti lagi juga bukan maksimum lagi tapi computer list average number list. Nah, di sini ada sum, set index, repeat leg of grass, change sum by item index of grass, change index by one, set average to sum leg of grass. Nah, jadi itu untuk program itu seperti itu. Buat kalian nih yang ingin mencobanya, kalian bisa aja liatin program aku ini, ikutin aja programnya seperti ini. Nah, untuk elemen-elemennya kalian bisa ambil dari yang sebelah sini yang di kode. Ada banyak banget. Untuk program sini kita coba jalanin. Nah, kita coba kayak satu, sorry, dua, tiga. Pokoknya kita bikin yang banyak. Nah, di sini aku udah masukin angka 1, 2, 4, 5, 6, 5, 4, 10, 7, dan juga 6. Kita coba klik lagi min 1 untuk stop atau memberhentikan programnya ini. Di given 10 gets. Nah, kita udah ada min 1 untuk minimalnya dan juga max 10 untuk maksimumnya dan average yaitu 5. Di sini juga tadi kalau kalian sadar itu tuh keganti, yang tadi tuh bukan kayak gini. Jadi kalau kita udah menjalankan programnya dan memberhentikannya itu hasilnya akan keluar di sini. Oke, untuk yang scratch-nya cukup sampai di sini, kita akan lanjut ke program selanjutnya yaitu di Python. Oke teman-teman, di sini aku udah ada program di Python-nya sama seperti tadi ya. Ini mungkin aku akan jelasin aja sedikit di Python-nya itu ada def get grace from user untuk di baris pertama, lalu grade sama dengan tutup kurung dan buka kurung, lalu ada ask for grades sama dengan true, while ask for grades, lalu ada grade int input next grade, lalu ada if grade sama dengan min satu, lalu ada ask for grades sama dengan false. Untuk else-nya sendiri itu ada grade if grade uh,
lebih besar sama dengan 0 dan grade lebih kecil sama dengan 10. Lalu ada grade event grade, lalu ada else-nya itu sama dengan else-nya itu print atau mencetak please provide a grade between. Lalu ada 0 dan 10, 1 untuk memberhentikannya seperti yang tadi di scratch. Nah, untuk return grade lalu ada def compute list minimum, number list, lalu ada minimum sama dengan number list, ada for number in number underscore list, lalu ada if number lebih besar minimum, lalu minimum sama dengan number, return minimum, lalu ada def compute list maksimum, buka kurung number underscore list buka kurung tutup kurung, lalu ada maksimum sama dengan number list, lalu ada for number in number list, lalu ada if number lebih besar daripada maksimum, maksimum sama dengan number, lalu return maksimum. Untuk yang selanjutnya sama aja, cuma bedanya itu bukan maksimum tapi average. Untuk codingan bentukannya itu sama, cuma diganti kalimatnya atau kata-katanya doang. Jadi untuk simbol pembagian tuh kayak seperti ini ya guys. Nah, di sini ada grade sama dengan get grades from user. Ada if len grades sama dengan 0, dia akan print atau mencetak you not given and grade. Lalu ada exit untuk keluar, print grades, print you given, lalu ada grades minimum, maksimum dan average. Lalu computer list maksimum, computer list minimum, computer list average, lalu ada print min max average. Nah, oke, mungkin penjelasan segitu. Mungkin penjelasannya cukup segitu, lalu kita akan coba jalankan aja programnya. Nah, di sini ada 2 untuk angka yang pertama, untuk kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita coba klik min 1 untuk memberhentikannya. Oh, sorry. Nah, untuk itu kita coba berhenti. Nah, di sini kan aku udah masukin angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan juga 10. Nah, untuk memberhentikannya itu kan min 1 seperti yang ada ditulis di sini, min 1. Lalu di sini muncul satu angka, muncul 10 angka yang tadi aku udah taruhin di sini semua. Dan dia akan mengeluarkan kalimat you given 10 grace. Jadi minnya itu 1, maksinya itu 10, serta average itu 5,5. Nah, jadi itu berarti udah benar ya ini codingannya, sama seperti yang di script tadi. Pythonnya itu juga eh, programnya sama seperti yang di script tadi sebelumnya. Jadi kayak untuk menjumlahkan minimal, maksimal dan juga kayak rata-ratanya gitu. Coba kita taruh angkanya tuh ya 7. Coba coba 7 7 7 6 7 7 8 4 2 2. Oh, sorry, error. Oke, pokoknya
Kita bisa masukin angka bebas lah, asal jangan lebih dari 10. Hmm, mm, mm. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 dia akan mengeluarkan kalimat ini ya. Nah, ini satu untuk stop. Min satu. Nah, nggak bisa asal kayak gini nih. Oke tuh. Oke, mungkin cukup sekian aja video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.